Selamat datang di Box to Box Football Show. Badai cedera tidak hanya menyerang beberapa klub besar di Eropa, tapi juga menyerang Box to Box Football Show, di mana Jerry Arvino harus absen sampai waktu yang kita tidak tahu kapan. Kita doakan yang terbaik buat Jerry, karena kita mau memberikan pesan kepada Jerry. Jer, ingat kesehatan. Lu pernah satu kali ditegur oleh Tuhan yang Maha Esa ya. Jangan diulangi lagi, Jer. Jadi kalau udah maksimal, capek, istirahat, jangan diforsir. Kita tahu Anda membutuhkan uang yang banyak untuk menonton Arsenal menang nanti di Emirates, tapi uang bukan segalanya. Karena kalau lu punya uang tapi lu nggak sehat, lu nggak bakal bisa ke UK, Jer. Jadi buat Jerry, semoga lekas sembuh. Tapi penggantinya saya akhirnya menjadi host lagi dan ditemani oleh Dex, Gleniza, ada Rosi Vinza dan musuh masyarakat. Gue gak tau ketika dia ini pasti komen banyak nih. Iya. Yang komen pasti yang komen jahat banget nih. Waldo anjing, semua yang marah-marah gitu. Jadi kalau gue ada Waldo gak usah nonton. Gak masalah, satu doang. Ya, tapi kalau ngomongin cedera kan, maksudnya Jerry cedera, kita gak tahu dia sembuhnya kapan ya. Karena COVID lah jangan dia. Amit-amit ya, tapi semoga cuman ringan aja ya. Ringan ya, tapi memang ya. Cedera otak juga banyak bagi warga-warga di netizen ya, apalagi di Twitter gua, nggak usah dibahas. Tapi kalian tahu isinya apa kan? Berak lo semua. Sini datang, ajak minum lu. Jadi hari ini kita akan kita ngebahas MU, pasti dibahas karena ketika MU kalah tuh karena MU kalah. Kemarin gue di grup bilang kan, nggak usah bahas MU. Iya, tapi kalau kalah kita bahas. Tapi ada satu poin yang MU tiba-tiba imbang 1-1. Tidak mungkin kita tidak membahasnya karena ini sebentar. Gue percaya sama gue, kita nggak bahas cuma sebentar doang. 1-1. Kalau lihat di WhoScored atau apa tuh ratingnya juga pemain United hijau semua, kecuali Diogo Dalot sama Ahmad sama pemain mengganti. Tapi permasalahan sama sama ketika melawan Crystal Palace, klinis di depan gawang itu menjadi permasalahan. Ya. Permainannya udah bagus, fluid, gue menikmati. Yang dikritis banyak orang, finishing, sama gue nggak tahu kenapa orang pada ngekritik Bruno. Coba bahas yang si finishing dulu kali. Mungkin kalau yang finishing itu menurut gue ya itu technical lah ya, composure segala macam, penyelesaian akhir. Cuman kalau ngomongin permainan attacking patternnya menurut gue udah bagus. Attacking pattern yang gue lihat adalah kalau yang berbeda dibandingkan musim kemarin, kalau misalkan lawan bertahan dengan low block gitu kan, MU itu biasanya muter-muter ya kan yuk. Ya betul. Kiri kanan gitu kan, terus kemudian nggak bisa ngebreak blok lawan gitu. Nah yang gue lihat sekarang tuh terutama dengan adanya beberapa pemain yang bisa progressive passes gitu ya, vertical pass ke arah depan gitu, terutama Lisandro yang udah mulai konsisten mainnya, nggak keganggu cedera kayak musim kemarin. Itu ada banyak vertical passes dari tengah ke depan gitu. Jadi kalau misalkan lo lihat game kemarin itu ada beberapa pemain yang nahan bola dulu, terus kemudian ketika ruang udah kebuka dikit nih di lini pertahanannya Twente, langsung bola diarahin ke depan, udah ada yang nerima pemain berdiri di antar lininya Twente gitu. Nah ketika bola udah progresif gitu, biasanya tuh lawan akan langsung ngeblok ke tengah. Jadi ke tengah semua tuh lawan. Betul kan? Nah, terus kiri kanannya kosong dan sayapnya tuh biasanya langsung, sayapnya MU langsung mendekat ke tengah gitu. Nah, itu baru kemudian oper ke sayap. Biasanya kayak gitu. Makanya kemudian ketika kemarin Garnacho masuk, lo lihat dia banyak banget space di kiri gitu. Nah, itu cara itu yang digunakan menurut gue. Jadi patternnya udah oke. Fluiditasnya terjaga, tapi kalau gue bilang dan udah banyak dibahas, kalau nggak salah Coach Justin juga bilang kurang klinis ya, kalau nggak salah gue lihat tweetnya semalam, itu gue setuju gitu. Memang itu yang kejadian. Dan kelemahan lainnya menurut gue ketika nyerang udah bagus, dan ini yang suka gue bilang berulang kali adalah Man United kadang-kadang suka ngambil risiko terlalu gede. Jadi ketika maju, cara bertahan ke belakangnya ketika bola direbut sama lawan tuh mereka masih bingung ngadepinnya gimana. Makanya kemudian yang kalau lo lihat golnya Twente itu kan memang ada andil kesalahan Eriksen ya, direbut bolanya. Cuman lo harus lihat juga gimana cara pemain United berdiri di posisinya satu sama lain gitu. Karena ketika bola berhasil diterobos sama lawan satu giringan itu kan sampai ke tengah gitu, langsung kelihatan banyak banget space, kosong banget gitu. Nah, itu yang satu. Yang kedua menurut gue adalah ketika bola dibawa gitu, cara berdirinya pemain Man United itu agak riskan karena mereka berdirinya ngadep gawang. Padahal lagi bertahan tapi lu malah ngadep gawang, jadi akhirnya malah ngejar lawan. Bukan berdiri menghadap ke arah area lawan. Yang mana berarti kalau misalnya berdiri menghadap ke area lawan, lu kan ngebenteng pertahanan lo ya berarti ya. Nah ini malah ngadep ke sana. Makanya kemudian ketika Eriksen mau muter, bola udah direbut. Karena banyak banget satu pemain yang ngepres karena tadi banyak ruang kesisa di pertahanan Man United, sama cara dia berdiri
dan pengen langsung nyerang lagi, dia harus berputar gitu loh. Jadi ya makanya gue bilang cara berdirinya agak salah nih. Semuanya banyak tuh yang kayak gitu, nggak cuma Eriksen doang. Padahal opsinya ada Diego Dalot di kanan, bisa balikin ke kanan juga. Tapi ya Nasi sudah menjadi bubur. Dan kalau ngomongin finishing itu sebenarnya bukan ketika Erik ten Hag kan orang bilang wah ten Hag berak anjing, enggak gitu lah. Main biasa Iya, maksudnya gini, kalau ngomongin finishing Dex, lo sebagai pelatih kiper ya. Maksudnya berarti kalau finishing itu berarti emang udah momen di mana itu kita bisa bilang individu kan. Itu ya pelatih kan udah menerapkan skemanya dengan baik dan benar, udah berjalan, tapi ternyata finishing jelek. Berarti ini masalah di pemainnya di penyelesaian akhir kan? Di penyelesaian akhir. Makanya Højlund juga udah memuji kan. Sejak kehadiran Ruud van Nistelrooy, saya banyak improve katanya. Nah, ini improvement ini yang kita bisa lihat sebenarnya nggak di waktu dekat. Ya nanti mungkin ke depannya kita lihat aja. Lagian kemarin juga lawannya kan juga bagus kan, Matchbox 20 kan. Ini ya Rob Thomas ya, Rob Thomas. Unwell tuh. Kayak Jerry tuh Unwell tuh. Lo mau wakili netizen. Kenapa netizen pada marah-marah sama Bruno Fernandes? Buset, gue jujur ya, gue baru tahu tadi pagi tiba-tiba kayak ada berita apa sih, si Bang Aun kan ngirim brief kan, Miss Hilgers katanya ini mainnya bagus dan banyak emang yang muji Miss Hilgers soalnya kan dia kan belum jadi fix warga Indonesia kan, tapi lagi proses kan. Bahkan ada yang bilang tuh, wah ini harus buru-buru diambil sama Indo nih, takutnya KNVB keburu ngambil duluan gitu kan. Dan Bang Aun juga ngasih briefnya tuh bilang, nih coba cek kantongnya Bang Hilgers. Siapa tahu ada Zirkzee di sana gitu katanya. Jadi gue jujur gak tahu kalau MU lagi main. Itu kemudian ditelan Eropa League kali ya mungkin ya, gue gak tahu. Itu kemudian ditelan mentah-mentah sama dia kan, box to box nge-tweet coba cek kantongnya Hilgers ada Zirkzee apa enggak. Yang mana menurut gue ini kayaknya konteksnya kurang pas. Karena kalau misalkan dibilang ngantongin, itu kan berarti Zirkzee itu sebagai target man sama finisher. Sementara role-nya Zirkzee itu bukan target man, bukan finisher, tapi dia link up play kan gitu. Makanya gue bilang kok dikantongin, kayaknya nggak pas gitu loh, pemfrasaannya. Ya tapi yang lain kita emang happy dengan Hilgers ada di sana, dan juga ada dua teman saya, si Arda dan juga Ananda Putra yang foto dengan lumayan viral ya. Teman Jersey Forum saya, mereka lagi kuliah short course setahun kalau nggak salah di Manchester. Dua-duanya fans MU. Terus kayak lu ngambil MU aja bang. Ya elah, Arda nih ada fotonya tuh di United Wave ngasih foto ini jersey kan, ini berarti membuktikan bahwa dia udah pasti kayak Indonesia lah ya. Tenang nggak bakal diambil sama tim nasional pusat. KNVB kehilangan sesuatu. Ya apapun komen kalian tentang Man United, it happens anyway. Satu sama, perjalanan masih panjang, tenang aja kok. Perjalanan masih panjang untuk pertandingan lagi. Betul, untuk merusak mood kita setiap hari ya. Dan kayaknya kalau misalnya posisi 8 juga lolos ke fase berikutnya. Kan waktu itu pernah dibahas di 2 episode yang sama Molan ya. Yang episode pekan lalu kita ngebahas bahwa 1-8 iya lo ketika udah masuk 8 pun ya aman aja Bang. Emang abis ini nextnya apa lawannya? Ini Barcelona. Dia lebih pentingin Spurs dulu kali dia. Iya. Di Liga ya Spurs. Ya, tapi tadi kalau kita ngomongin ya udah MU sudah selesai, tenang. Sudah selesai berapa menit tadi ngomong MU? 2 menit ya? 3 menit? 2 menit 8 menit aman. 4 kali 2. Nah kalau ngomongin satu tim yang sedang ramai dibicarakan di jagat internet dan juga media sosial adalah kedatangan kembali jagoan dari tim London Utara, terbaik London Utara, itu Szczęsny. Legenda Juventus, legenda Arsenal. Akhirnya dia legenda Arsenal, emang dia pernah ngangkat trofi? Apa? Ada pernah ngangkat trofi? Ini yang bikin komentar rame. Pantesan. Tapi bener gak? Coba buat fans Arsenal, emang bocah Szczęsny beneran legenda kalian gak? Gue nanya aja. Enggak. Gue nanya aja dong. Enggak, Bill, tolong kita udah dipotong ya, Bill. Gue nanya aja dong, bener gak legenda kalian bocah Szczęsny? Betul. Coba tapi kayak correct me if I'm wrong, kayak pernah ada waktu ada Piala FA anjir 2 kali tuh. Pertanyaannya adalah kalau misalkan gak dapet gelar, kenapa nggak boleh dibilang legenda juga? Kan legenda kalau sebenarnya banyak, bukan cuma trofi. Dibanding Szczęsny, coba lu bayangin kayak sekarang ada Ramsdale, ada Raya. Apakah sebelumnya beda dong kualitasnya? Ya beda dong, kan udah nggak Raya sama Ramsdale belum dapat trofi. Raya sama Ramsdale belum dibanding Szczęsny. Iya. Karena trofi, karena belum trofi. Satu legend. Szczęsny dari 2009 sampai 14, walaupun gue nggak tahu banyak pemain fan temen gue tuh yang fans Arsenal tuh agak ngedumel juga sama Szczęsny. Sama kayak Eddie Nketiah ya. Iya. Eddie Nketiah, tapi Szczęsny akhirnya ke Barcelona menggantikan Marc Andre Stegen
Foden yang kemungkinan yang pasti ya sampai akhir musim ya. Kemarin ngobrol namanya di grup. Iya, dia lumayan parah cederanya dan sama ada ini dari dokter Tirta juga. Iya, Tirta tuh bilang bahwa kalau misalkan patellar tendon. Iya, itu paling rendah, dan juga kalau misalkan pemain muda udah pernah kena cedera sejak dini itu akan cedera-cedera panjang. Ya salah satunya yang kita ucapkan ada terima kasih Rafael Varane nih. Iya, cedera juga dia. 31 tahun pensiun. Dia Como ya. Iya, tapi dia akhirnya sadar bahwa ketika main di Como langsung cedera. Dan permainan terbaik mereka dia terakhir adalah mengantongi Erling Haaland di final Piala FA. Jadi itu menurut gue yang soal cedera itu ya, pas gue ngelihat nama cedera patellar tendon tuh ruptured ya, jadi saya ruptured ya, bukan tear. Kalau tear kan sobekan ya. Nah ini ruptured beneran putus. Dan terus gue ngecek kan patellar tendon tuh posisinya di mana sih. Jadi ternyata patellar tendon posisinya adalah ini tempurung lutut Anda. Yang nyambungin tempurung kan? Yang nyambungin tempurung lutut Anda dengan yang bagian bawah ini di sini itu patellar tendon. Kalau itu putus, bayangin itu berarti kneecap lo, tempurung lutut lo itu ke atas ketarik. Gak heran harus ganti pakai ini. Iya, aduh gue gak bayang sakitnya. Satu, yang kedua, gue ngeliat kemarin tuh Yeremi Pino tuh kan sampai pas dia bilang lutut gue, langsung bilang gitu, langsung megang kepala. Teriak ya, soalnya Yeremi Pino tuh udah pernah ngalamin. Iya. Jadi musim lalu tuh dia cedera panjang tuh gara-gara itu juga. Familiar gitu, dan ini konsekuensi sih buat gue, karena kalau lo lihat dari banyaknya jadwal pertandingan, emang cedera paling parah itu kalau banyak main itu lutut duluan yang kena. Pasti. Makanya itu kemarin yang diprotes sama Bernardo Silva sama Rodri juga kan. Rodri cedera juga. Ironisnya Rodri adalah dia juga cedera lutut, yang mana menurut gue itu minim kontak. Minim kontak. Jadi ketika dia lari, gue potong. Si Rodri itu berarti emang dia salah pijakan kan? Iya, memijak dengan keras. Memijak keras, terus kemudian posterior cruciate ligament yang mana itu adalah di dalam bagian di balik tempurung lutut lo itu ya. Di dalam bagian dalam lutut itu sebelahnya ACL itu putus juga. Makanya dia out. Itu emang ya. Akhir musim. Walaupun Rodri sebenarnya tinggal main quest dia tinggal juara dunia ya. Kayak Eropa udah Vini lah, dikit lagi 28 Oktober. Sebentar bahas ini dulu udah kenapa jadi Vini? Rodri udah juara Eropa, Champion, Premier League, Piala FA, Piala Liga udah nih, tinggal Piala Dunia berarti main questnya. Ya udah aman, Rodri istirahat dulu aja. Emang ini udah saatnya tim lain ya untuk berkibar di maksudnya siapa? Apa? Maksudnya siapa? Apa? Maksudnya berkibar Nottingham Forest. Oh, Nottingham Forest. Gue kira yang merah satu lagi. Unbeaten bro. Oke, tapi ngomongin cedera, maksudnya Rodri juga cedera, terus juga Ter Stegen. Gue malah flashback sedikit kalau ngomongin cedera ketika zamannya seorang Michael Owen. Michael Owen itu kan sebenarnya overuse dari umur 17 kan, dari dia zaman di Liverpool, terus dia pindah ke Real Madrid. Sebenarnya kalau orang bilang Owen flop di Real Madrid mungkin iya, tapi lu masih sadar Owen tuh mencetak gol di El Clasico. Legend dia duet dia dengan Ronaldo, Raul dan Owen tuh RO anjay. Tapi iya maksudnya itu overuse cedera selain yang di Piala Dunia, Piala Eropa yang kaki yang lututnya juga kan. Itu lutut gitu juga kan, karena memang ngeri ngilu. Ronaldo tuh lutut juga, Ronaldo R9. Dan kalau lo lihat cara mainnya Ronaldo Il Fenomeno itu kan dia kan eksplosif, banyak gocek, dan ketika dia ngegocek lawan itu kakinya itu napak baik kiri dan kanan gitu, yang mana itu bikin pijakannya jadi keras dan semua tumpuan ke lutut. Itu kenapa Ronaldo Il Fenomeno itu lutut kiri kanannya sama-sama udah pernah cedera parah. Iya, itu yang bikin kemudian dia menurun. Apakah itu bisa dibilang kan Ronaldo berobatnya di Internazionale? Tapi sudah sembuh langsung pindah ke Real Madrid. Sebagai fans Real Madrid, Anda melihatnya seperti apa, Waldo? Ya kan waktu itu kan zaman-zaman itu bisa dibilang kan hampir dibilang gagal. Kasian loh masih mau Moratti. Galacticos itu kan hampir dibilang gagal kan. Itu zamannya Beckham juga baru masuk. Enggak, pertanyaan gue, Ronaldo itu kan disembuhinnya lah apa namanya ketika perawatannya ketika dia main di Internazionale kan sama Bung Moratti. Iya, sama Moratti kan. Akhirnya setelah sembuh Piala Dunia 2002 ya. Habis itu dia pindah ke Real Madrid. Dia sempat main semusim enggak ya? Langsung pindah ya? Enggak, langsung pindah. Itu sebagai fans Real Madrid lu nggak anjir lu jahat banget sama tim lu. Ya. Dia baru lahir gitu. Baru lahir. Baru 2 tahun gue belum nonton bola. Ya, gue kira lu ngulik-ngulik sejarah. Tapi ya enggak, maksudnya kan dari zaman itu juga maksudnya itu kan adalah proses di mana Madrid lagi bikin Galacticos kan, dan itu semuanya tuh kayak
main asal beli aja, maksudnya nggak ada plan yang bagus gitu loh, maksudnya kayak Zidane Ronaldo asal beli. enggak maksudnya kayak Ronaldo lu beli pada saat dia udah cedera parah, terus habis itu tapi kan sukses, nggak ada plan yang bagus, ya sukses cuman dapat beberapa trofi, tapi nggak juara Champions sih. Champions belum pernah juara Liga Champions 2002 itu terakhir. Oh ya, akhirnya terakhir tuh era Galacticos itu adalah juara La Liga, Fabio Capello musim terakhir Beckham ya. Itu udah cabut semua. Oke, kita ke Barcelona. Tadi kan udah ada Szczęsny yang pindah ke Barcelona karena Ter Stegen cedera panjang. Tadi sempat kita bahas di off air itu. Apakah ini seorang pengganti yang pas bagi Ter Stegen? Misalnya kan beda cara bermain ya. Sebagai pengamat La Liga ya kan, gua tahu lo media Madridista, walaupun lo fans Madrid, tapi lo kan harus was-was tidak kedatangan Lord Szczęsny. Jago loh dia. Well, so far kalau kita lihat Barcelona musim ini ya, ini beda banget sama musim lalu. Maksudnya, memang ini tuh kayak kebalikannya. Madrid kayak bahkan 2 musim lalu Xavi juara La Liga, Barcelona bagus, defensifnya bagus gitu-gitu kan. Terus akhirnya kembali Madrid yang bagus, kebaliknya. Nah sekarang nih Barcelona tuh secara defensive wise nggak jelek-jelek banget gitu. Walaupun kalau kalian ngeliat di UEFA Champions League mereka kalah, ya itu karena 10 pemain aja gitu. Dan satu sisi mereka masih bisa nyari peluang juga bahkan di 10 pemain itu. Nah, datangnya Szczęsny ini sebenarnya bisa dibilang angin segar buat fans Barcelona, tapi mungkin bukan yang dibutuhin banget buat fans Barcelona. Soalnya sebelumnya itu emang ada Keylor Navas juga di mention, dan emang ya posisinya sekarang Barcelona kan juga lagi ada masalah finansial dan udah nyari aja pemain yang free transfer atau free agent. Dan menurut gua untuk free agent dapetin Szczęsny yang udah berpengalaman di Eropa itu good, which is that good gitu. Dan permasalahannya Barcelona ini banyak fans Barcelona itu sebenarnya mengkritik Ter Stegen beberapa musim belakangan ini karena sampai dikatain tuh Ter Statu lah gitu. Karena kalau ada shot dibiarin gitu. Betul. Nah salah satu itu waktu Monaco kemarin yang 2-1 tuh itu padahal shot ke tengah tapi Ter Stegen nggak dapet. Szczęsny ini emang kalau gua pribadi nganggap ya Szczęsny ini emang di bawah Ter Stegen. Karena Ter Stegen tuh punya atribut ya, bisa ball playing, goalkeeping, ball playing juga, ball playing goalkeeper. Ya emang shoot stopper juga. Kepemimpinan juga, tapi shoot stoppernya emang mungkin nggak sebagus itu. Tapi gue tetap bakal ngerating dia di atas Szczęsny. Tapi kan bermasalah Barcelona, of course, ya ini lagi urgent nih. Inaki Peña nggak bisa kayak Lunin di Madrid gitu kan. Ya that's why dia datengin Szczęsny, dan Szczęsny ini salah satu kiper yang shot stopping. Ya mungkin ini bisa jadi salah satu angin segar dan emang jawaban dari Barcelona kebobolan di musim ini sih. Gue kalau lihat soalnya beberapa musim terakhir tuh Barcelona selalu punya kiper pelapis bagus kan, kayak Joseph Gilasan gitu. Nah di 3 musim terakhir tuh Inaki Peña. Musim lalu pas gue lihat statistiknya dia main 17 kali. Itu dia kebobolan 32 kali. Inaki Peña kan? Salah satunya waktu Piala Super Spanyol Vinicius hat-trick di babak pertama. Iya, itu salah satunya. Itu sama gitu. Clean sheet-nya juga cuma 3. Maksudnya jadi ini kiper yang nggak bisa diandelin sih, bahkan sebagai backup pun gitu. Jadi gua ngerasa ini Barcelona kayak nggak punya plan B dibanding musim-musim sebelumnya yang kiper-kiper cadangannya bagus. Jadi gua ngerasa kedatangan Szczęsny, bahkan pilihannya kan Szczęsny, Keylor Navas, terus juga gue lupa emang kelihatannya siapa gitu. Itu semuanya bagus di atas Inaki Peña semua. Jadi ya udah saatnya aja. Tinggal cari yang paling murah aja sih. Tapi pertanyaan gue, dia kan dari Juventus dia cabutkan, dia mau pensiun. Tapi kan ini kan bermasalah match fitnessnya gimana? Maksudnya kan lu datang ke tengah liga yang udah main, yang tensi udah mulai, yang udah panas. Ya seminggu lah. Ini KP-nya dulu kali ya, bikin ini ya main sekali ya. Mungkin. Lawannya apa sih? Osasuna kalau nggak salah kita lihat Barcelona next sih. Karena menurut gue harusnya sih Barcelona nggak harus khawatir ya, karena maksud gue ya dari secara defensif mereka defensive line-nya cukup solid, bahkan without Araujo mereka tuh masih solid. Ini kalau lu bilang Barcelona tidak perlu khawatir, ini ada list 8 bintang Barcelona yang cedera. Stegen, ada Gavi, terus juga ada Frenkie de Jong, itu memang udah akut ya. Marc Bernal, terus Dani Olmo, terus ada si Araujo, Andreas Christensen, sama Fermin Lopez. Nih, 2 di antaranya. Gua potong dulu. Ini takutnya nih langsung waduh, maksudnya enggak khawatir apa? Tadi dulu, maksud gua jadwalnya. Jadwalnya. Kalau tim memang gua jujur Barcelona emang lagi khawatir. Emang banyak pemain-pemain intinya cedera. Sama kayak Madrid ya, Madrid juga ya by the way. Maksudnya ya itu 8 pemain yang disebut itu sebenarnya pemain-pemain yang emang udah dicoba sama si Flick juga gitu, dan emang pemain kayak si center defense-nya tadi si Bernal juga. Dan akhirnya ya maksudnya kalau kita lihat dari next match-nya itu ada Osasuna, Young Boys, Alaves, dan setelah itu jeda internasional. Which is itu good banget buat Szczęsny buat lebih nambah ritme dan fitness juga. Nah, tapi kalau ngomongin dengan absennya 8 pemain ini ya, di luar dari Ter Stegen di yang pemain yang di lapangan selain kiper ya.
Itu berarti kan dengan sajian taktik possession lebih modern, Hansi Flick ini kan berarti harus muter otak lagi, bener nggak? Jadi gimana dengan tanpa pemain ini kan mereka mau tidak mau harus membuat memilih pemain, dia harus memilih pemain yang sesuai dengan pakamnya dia kan? Betul. Tapi lo harus lihat juga beberapa game terakhir Barcelona itu memang dalam tanda kutip susunan pemainnya compang-camping ya. Jadi nggak semuanya pemain utama dan maksud gue masih bisa tampil dengan bagus gitu. Nah, sekarang kita tinggal bicarain cara mainnya Hansi Flick tuh gimana. Jadi menurut gue kalau ngeliat Hansi Flick main itu memang berbeda dengan Barcelona tradisional yang mungkin possession base gitu. Nah, ya ini lebih direct. Hansi Flick lebih direct, possession digunakan bukan buat sirkulasi dalam tanda kutip kiri kanan. Tapi lebih digunakan kepada buat progresi, yaitu yang langsung ke depan. Caranya gimana? Itu mungkin kalau misalkan nih agak-agak ngegampangin ya, mungkin lebih mirip kayak lu ngelihat Arne Slot di Liverpool yang mana ketika lu nguasain bola, lu inviting the press dan ketika ada space itu bola langsung diarahkan ke space yang kosong tersebut gitu. Jadi kalau bahasa taktiknya adalah moving the block. Moving the block itu adalah kan kita lawan punya blok tengah atau dalam gitu ya. Itu biasanya caranya sirkulasi bola buat mindahin blok tersebut kiri atau kanan, ketika ada space langsung diarahkan ke sana. Nah, caranya si Hansi Flick seperti itu dan lu nggak bakal heran ketika mereka punya momen-momen bagus di situasi transisi, gitu. Salah satunya golnya si Lamine Yamal di Champions League, ya kan? Ya itu bola diarahkan langsung ke depan sama dia, terus dia giring dan shoot dan jadi gol, gitu. Jadi lu nggak bakal heran ngelihat Barcelona punya momen bagus di transisi, dan itu yang mana gue bilang ke Waldo bahwa nanti Barcelona lawan Real Madrid ini bakal menarik karena gayanya satu sama lain hampir sama gitu. Jadi gue mengharapkan ada banyak bola direct antar kedua tim nanti kalau mereka ketemu gitu. Nah, dengan gaya seperti itu menurut gue ada pemain utama mungkin bakal ningkatin level permainan mereka. Tapi sejauh ini dengan gaya tersebut ternyata pemain-pemain Barcelona masih bisa ngeblend dengan taktiknya Flick gitu. Pertanyaannya tinggal balik ke Ter Stegen sama Chesney tadi gitu. Karena gue baca even di Juventus, even di AS Roma, salah satu yang dikomenin banyak fansnya adalah Chesney emang bagus shot stoppingnya gitu, tapi ball playingnya seperti apa gitu. Itu yang kemudian menjadi menjadi concern, karena tadi kayak gue bilang ball playing itu penting ketika Barcelona mau momen transisi ke depan gitu. Kan kalau misalkan lo punya kiper yang bisa ball playing, lo bisa direct aja ke depan ke arah Lamine Yamal atau ke arah Ferran Torres misalnya gitu ya. Langsung arahin ke mereka gitu tepat. Nah, kalau yang nggak bisa ball playing ini gimana? Itu pertanyaannya doang. Walaupun kita belum lihat karena dia belum main gitu. Nah, jadi gue pikir itu. Cuman balik lagi situasinya Barcelona ini nggak punya banyak kemewahan ya. Satu, mereka nyari yang free agent. Terus kemudian nyari free agent, shot stopping bagus, goalkeeping murah. Mungkin nggak banyak nih yang available sekarang kayak gitu. Jadi ya udah gitu. Iya. Iya, dia mungkin kesana juga kan, mungkin Madrid kebetulan. Ya kan who knows, siapa tahu kan. Iya betul. Tapi apa? Oh ya, gue mau nambahin dikit, tapi ya Barcelona satu sisi juga plus nambahin dari Bang Rossi juga, pressing mereka tuh musim ini gila keren banget. Terlebih yang waktu itu gue sempat singgung kan, adanya Raphinha di posisi baru center attack midfielder, itu ngebantu Lewandowski banget, dan emang mereka tuh mainnya overload banget di bagian tengah. Itu yang ngebuat kayak esensi Barcelona mungkin gak terlalu hilang, tapi mereka lebih direct aja, lebih direct banget. To the point ya. Betul, karena dia overload tengah, terus kemudian ngepres bagus, ketika kemudian dapat bola langsung diarahkan ke ruang kosong. Gitu. Jadi putar-putar transition. Even left wingnya itu mereka tuh left wingnya itu jadi inside forward. Nah, si Balde tuh masuk jadi overlap di sana. Jadi kayak benar-benar rapat banget di tengah. Tapi lo yakin kalau ketika antar Barcelona ketemu Madrid tetap menang? Ya itu masih lumayan jauh, masih 2 bulan ya. Iya, tapi yang Madrid juga lagi berprogres. Yang mesti lo khawatir sekarang karena akan ada derby Madrid ya. Betul. Ini Madrid kan lagi tiap minggu sama kayak Barcelona compang-camping, ada aja pemain yang cedera. Yang paling baru adalah Kylian Mbappe. Yes, itu cedera selama 3 pekan. Masih 3 optimis. minggu. Yes, jadi jatuhnya ya 3 laga, habis itu jeda internasional dia baru balik lagi. Dan Kylian Mbappe ini lagi permasalahan Madrid itu sekarang tuh ya gue udah sempet singgung juga, maksudnya udah sering ya. Kita tahu kehilangan Toni Kroos itu krusial banget, satu, dan kedua sekarang Madrid lagi coba memaksimalkan potensi Kylian Mbappe di striker. Jadi satu sisi Ancelotti itu lagi pusing. Nih gue mesti ngurusin si midfielder nih, kehilangan Toni Kroos, gimana caranya midfielder gue biar bisa membuat creating chance gitu. Satu sisi gue harus bisa ngasih para pemainnya bisa supply bola ke Mbappe, ataupun Mbappe bisa main bareng dengan Vinicius dan juga Rodrigo gitu. Well, dari 2 laga terakhir sebenarnya udah kelihatan
matahari terbitnya. Matahari terbit. Udah Nippon kelihatan nih. Caca-cali, Udah kelihatan nih rising nih. Udah bagus lah Mbappe, maksudnya ya walaupun banyak yang bilang lo 3 penalti gitu-gitu ya, menurut gua penalti itu juga kebentuk karena kita sering nyerang gitu kan. Dan udah kelihatan Mbappe, bahkan kemarin waktu kalau lu nggak ngeliat itu ada golnya Kylian Mbappe dari kombinasi sama Bellingham. Itu udah mulai dapat nih, chemistry udah dapat. Dan Ancelotti nggak cuma pusing dari Toni Kroos dan juga Mbappe, tapi banyak pemain-pemain vital penting cedera. Brahim Diaz lah dia mau coba, Kamavinga juga dia pengen dia coba, cedera juga gitu. Bahkan Alaba yang mungkin bisa jadi seorang sosok pemain center back yang bisa ngelakuin long ball pass atau ball playing defender itu juga cedera gitu. Jadi banyak yang cedera gitu. Tapi ya walaupun emang nggak seapes Barcelona, cuman tetap aja plannya Ancelotti ini nggak berjalan dengan mulus awal-awal musim gitu. Karena ya apa sih bahasanya tuh 4 trio apa sih Apa? Fantastic Four Madrid. Bellingham, Mbappe, Rodrigo sama Vinicius itu tuh belum, waktu pramusim tuh mereka belum main. Belum main. Jadi makanya itu kenapa banyak fans Madrid tuh lagi banyak misu-misu kok nih mainnya jelek banget lawan Las Palmas gitu-gitu ya, karena emang lagi berproses. Dan akhirnya kemarin tuh kelihatan udah mulai enak nih ya, udah mulai enak gini-gini. Dan lawan Atletico Madrid yang menurut gua ya ini dimana Atletico juga lagi agak struggle juga awal-awal musim, sama sebenarnya banyak tim-tim big di La Liga tuh lagi struggle. Cuma Barcelona doang lagi wangi gitu kan. Dan Atletico sekarang udah mulai nemu ritmenya, kelihatannya bahkan Conor Gallagher nyetak 2 gol di Atletico Madrid. Which is itu saingannya Southgate. Ya, saingannya Southgate ya. Dan juga Julian Alvarez juga udah mulai nemu ritmenya dengan Griezmann. Jadi ya ini juga cukup challenging. Dex, gimana cara Ancelotti untuk mengganti Mbappe? Sebenarnya kalau ngomong ini kan, ya kalau Waldo bilang dalam beberapa tahun terakhir udah adaptasi dan lagi bagus-bagusnya, akhirnya dia cedera nih. Dimana tiga minggu berarti kan nanti ada international break juga. Ya harusnya abis international break bisa balik kan. Gimana cara Ancelotti muter otak untuk menggantikan peran dari Kylian Mbappe yang sudah terasa efeknya di lini depan? Sebenarnya yang pemain yang satu yang akan step up tuh Endrick sebenarnya. Bobby. Bukan Endrick, Bobby kita. Dari cederanya Mbappe. Cuman masalahnya kan di sini kan skemanya harus berubah lagi. Betul. Sebenarnya menurut gua 3 pekan itu nggak terlalu panjang. Masalahnya di depan itu adalah Derby Madrid yang mana itu bisa jadi ini banget, berpengaruh banget gitu. Jadi gue ngerasa sebenarnya Ancelotti udah punya, gue juga baca itu dari The Athletic, gue lupa tulisannya siapa, Endrick dan Modric katanya disiapkan untuk menggantikan Mbappe dengan skemanya, maksudnya bukan Endrick jadi penyerang, Modric jadi AM, bukan kayak gitu. Gue tapi berharap ya, gue berharap Endrick jangan main di Derby Madrid. Atletico kalau main keras kan, agresif. Ini orang masih 18 tahun ya gitu. Ya nggak apa-apa. Dari beberapa laga terakhir aja, Endrick tuh udah dikasarin. Udah ada beberapa nih laga kemarin aja dia ditarik bajunya. Lembek. Bukan masalah Endrick yang lembek. Maksud gua ini lawan Atletico Madrid. You know Atletico Madrid. Terus kenapa ya? When it comes to the derby, anything can happen. Yellow card, red card, anything can happen. Kan dibayar mahal. Dia 18 tahun. Ya terus? Masih muda. Wayne Rooney 16 tahun udah nendang orang. Terlalu riskan untuk dia. Berak anjing Gue posisinya bukan Barcelona yang which is gue lagi miskin, bahasa kasarnya sorry ya. Gue lagi miskin. Gue lagi ini. Gue mainin Lamine Yamal. Tenang aja, maksud gue kayak ya udah kenapa kita enggak pakai permainan kayak musim lalu? Focal point-nya siapa? Bellingham. Ya terus dong. Diamond aja itu lebih safety dibanding Endrick. Alasan gue kenapa bocah 18 tahun gak boleh main lawan itu. Wayne Rooney 16 tahun. Gue gak bilang gak boleh main, tapi starting jangan. Wayne Rooney starting di MU umur 17-18. Well itu different case. Berantem sama orang. Itu lebih beda lagi dong musim waktu pada saat itu dengan sekarang. Karena lawannya lebih fisikal mungkin ya. Gue lebih mentingin pemain muda aja. Oke, Rooney mungkin different breed gitu. Maksudnya kayak dia punya genetik yang bagus mungkin awal-awal musim. Tapi pada akhirnya gimana? Dia cuma stuck di umur berapa? 30-an kan? Ya tapi kan dapat semuanya kecuali Piala Dunia sama Piala Eropa. Ya udah itu bukan hal yang bisa diberarti. Ya kan ini kan ngomongnya 18 tahun. Kalau tentang dapat semuanya. 18 tahun enggak boleh dikasarin. Lu main kalau tentang dapat semuanya, Endrick juga udah dapat semuanya di Brazil gitu loh. Maksudnya banyak liga-liga Brazil kan di Brazil anjing. Iyalah, maksudnya beda dong. Jangan samain dengan Rooney yang emang main di Inggris yang emang sepak bolanya udah dipikirkan pemerintah gitu kan. Nih pertanyaan gua 18 tahun kenapa enggak boleh main di Derby Madrid? Takut disikat-sikatin. Gua enggak bilang enggak boleh. Kenapa lu takut? Ya karena lihat apa yang Madrid sekarang ngalamin sekarang. Kamavinga waktu musim lalu juga banyak kok pemain yang cedera karena dari Madrid gitu. Kita gini, pemikirannya oke, gue bikin Madrid main 7 turnamen.
7 turnamen. Ada turnamen gak penting nih akhir tahun nih. Intercontinental, what the fuck is this bro? Gitu. Kan nunggu di final doang. Tetap gak penting lah. Satu Nunggu match di lah, satu final, lu tetap harus ngasih yang terbaik dong di final. Of course, gak ada yang tahu. Lu gak tahu ini pemain mana. Gak, gue paham. Ini 7 turnamen, men. Kalau misalnya anggaplah Hendrik cedera. Sekarang striker siapa? Gak, gue paham. Sekarang ini striker siapa? Gak ada Joselu, Mariano. nggak ada. Dari Stojo Selu. Udah nggak ada. Gak ada Jovi. Gak ada. Ada. Bob Chow. Beda lagi. Itu BKR. Kayak deh, gue paham. Jadi menurutnya dia tuh sebenarnya bukan jangan disuruh ngandelin, tapi pemfrasaannya tuh salah. Jangan mainin gitu. Maksudnya dimainin aja nggak apa-apa. Ya, Cuman maksud mungkin bukan yang utama, tapi option ya. Kalau Iya, misalkan option, tadi yang gue maksud pick gua. up dari omongannya Waldo adalah gimana kalau misalkan kita main pakai formasi tahun lalu di mana waktu itu nggak pakai focal point utama. Betul, Gitu kan, nggak ada Bellingham. penyerang utama. Nggak ada. Yang gue ingat adalah ketika main lawan Girona itu, Girona susah banget defend Madrid karena Girona dengan struktur back four-nya yang rapi, mereka bingung. Lah ini pemain kok lawan kita tuh nggak pakai striker. Gue jagain siapa gitu, karena yang jadi patternnya adalah tiba-tiba Jude Bellingham masuk dari second line gitu kan, nerima terobosan segala macam. Itu yang bikin back four-nya bingung. Nah, cara itu sebenarnya juga bisa dipakai menghadapi lawan yang defendingnya agresif dan mungkin ketat gitu loh. Itu bisa digunakan seorang gelandang energik muncul dari second line. Itu bisa jadi opsi utama. Tapi menurut gue bukan alasan bahwa Hendrik jangan dimainin. Tapi kalau misalkan dia secara fisikal siap, satu game nggak apa-apa, terus kemudian berikutnya istirahat tuh bisa-bisa aja gitu. Iya, cuman gua lebih suka Ancelotti itu lagi nge-treat Hendrik tuh like Guler musim lalu. Bener. Dia tuh nggak banyak fans Madrid bahkan musim lalu bilang, ini Guler tuh harus main. Enggak, bro, lu nggak ngerti. Lu nggak ngerti gimana nih anak nih masih muda, fisiknya tuh juga masih krempeng gitu. Lu paksa main. Ya kita ngeri aja loh terjadi. Contoh kasus Ansu Fati lah gitu. Pedri yang sering overuse. Oke, mungkin Lamine Yamal gue berharap jangan ya. Gue berharap jangan sampai, karena menurut gue fans Madrid nganggap ini orang nih something special, ini different banget. Bener. Cuman please lah, maksudnya Barcelona jangan terlalu please lah buat dia gitu loh ya. Jangan gitu, maksudnya gue ngeri aja. Di overuse. Maksudnya betul. Satu pertandingan doang nggak apa-apa lah. Satu pertandingan dan doang. beda kalau lu bandingin dengan Rooney, perbandingannya dengan match-match zaman sekarang ini lebih banyak gitu loh. Tapi kalau kemarin habis Euro dan lain-lain gitu loh, maksud gue. Sebenarnya kalau ngebandingin dulu sama sekarang memang sulit buat apple to apple ya, karena state of game-nya udah beda. Yang sekarang mungkin lebih tactical. Tapi gue akuin emang Rooney emang tapi kan dibilang ada disikat. Rooney kan dulu juga ditendang-tendangin di Premier League. Zaman dulu lebih fisikal sama teknikal ketimbang sekarang. Cuman memang gamenya jauh lebih sedikit. Ini maksud gue kan lu dibayar mahal untuk main gitu. Plus ini juga maksudnya mungkin emang perbedaannya kalau misal dulu physical, yang sekarang di mana tuh lebih dinamis. Lu tuh harus lari sana sini, pressing sana sini. Which is itu kan juga sebenarnya capek-capek juga dong. Ya contoh kasus kayak Rodri aja deh gitu loh, maksud gue. Gue ngeri aja, maksudnya kayak ini gue lagi trauma aja sih dengan squad gue mungkin ya. Buset, banyak banget pemain pentingnya tuh yang cedera gitu loh, maksud gue. Gue ingat bercanda adalah pokoknya tiap ada pemain Real Madrid cedera itu tumbal. Tumbal buat UCL. Berarti nanti UCL musim ini udah Madrid juaranya karena Kamavinga udah cedera di preseason. Dan ya FYI lagi juga Atletico Madrid punya waktu istirahat lebih lebih sedikit dibandingkan Real Madrid kan, karena dia bertandang ke Celta Vigo Jumat dini hari, dan Real Madrid juga belum terkalahkan di Liga dari musim lalu. Iya, tapi pertahanan dan musim ini juga sih. Iya, tapi maksudnya pertahanannya emang belum meyakinkan kan, karena menang 3-2 lawan Alaves. Baru kebobolan 5 dari 7 laga, paling sedikit kedua di bawah Atletico, sekali baru 3 ya. Baru 3. Setara dengan Barcelona dan Mallorca. Ini emang akhir kan kalau musim lalu fokusnya adalah lini depan, terus kayak belakangnya kan sekarang sebenarnya juga bukan yang ideal kan, lini belakangnya juga ya kan. Courtois, tapi sekarang sebenarnya Courtois dan sekarang tuh menurut gua bisa dibilang lagi coba nyari chemistry si Rudiger sama Militao ini, karena emang bisa dibilang musim ini kayaknya lebih banyak gameplay mereka bareng dibanding kayak musim-musim lalu. Soalnya musim-musim lalu tuh kayak Rudiger kadang awal musim Rudiger datang tuh dia jelek mainnya, masih jelek. Akhirnya Alaba sama Militao lah ininya kan. Terus habis itu Militao musim lalu cedera, ya udah Alaba sama Rudiger. Nah sekarang nih lagi Militao sama Rudiger. Which is menurut gue ini benar-benar komparasi center back bagus, karena mereka tuh emang passingnya nggak sebagus David Alaba yang bisa umpan dari kayak quarterback gitu dari belakang ke depan gitu. Long pass.
Alaba bisa inverted juga. Tapi mereka ya punya cukup bagus untuk lompas buat diambil ke Vinicius. Iya. Dan yang paling penting lagi yang kebobolan sedikit tapi kan lawan Atletico yang benar fisikal, mungkin golnya nggak banyak tapi akan terjadi pukul-pukulan. Kartu Seperti biasa. Kartu Pasti banyak. Kartu ATM keluar kan. Lu bayangin ya. Nih. Atletico Madrid kartu ATM kan. Ya merah. Iya sih. Gue paham. Itu ATM tulisannya. Tapi kalau Atletico emang dari musim-musim sebelumnya emang terkenal dengan permainan yang kasar, keras dan lain-lain. Apalagi tambah lagi satu nih ya kan dari Chelsea, kan Conor Gallagher. Balik lagi ke Endrick lu malah lemah anjing nih. END tuh Endrick. Tapi kan ya ini akan menjadi pertandingan yang menarik di akhir pekan nanti. Itu di hari apa sih? Hari Senin dini hari. Senin dini hari berarti di sana masih hari Minggu. Dan satu tim yang juga masih kebobolannya dikit banget itu adalah gila nih fix ini mah perusahaan Bayern. Gimana ngomongnya kalau kata anak Spiltek ngomongnya mesti Leverkusen. apa ini Munchen. Bayern baru kebobolan 3 dari 4 laga dan mereka sudah mencetak 16. Mantap, berarti mantap, bukan perusahaan. Bayern itu bukan Kan klub perusahaan. Enggak, kompani. Berarti kompaninya bukan klubnya. Masih dipakai juga tadi gue udah pakai. Iya maksud kalau tadi kompani ke situ kan maksudnya kan. Iya. Jadi ya memang mungkin gue ngelihatnya bahwa ini Bayern versus Bayer Leverkusen itu salah satu match of the week, bukan karena nama besar atau persaingannya, tapi juga in terms of tactical battle gitu. Karena gue ngelihat kenapa kemudian Kompany itu bisa golnya banyak terus kebobolannya sedikit, inti taktiknya dia kan overload di setiap fase ya. Jadi ketika menyerang overload pertahanan lawan, ketika bertahan pun demikian gitu, dan kerapatan itu yang memungkinkan Kompany bisa melakukan hal tersebut di timnya gitu. Nah jadi yang kayak gue bilang, dia nyerang bisa 2-4-4 gitu. Kenapa 2-4-4? Karena dengan gitu di tengah sama di depan itu ada 8 orang gitu. Jadi memenuhi itu. Nah tinggal sekarang gue nunggu gimana ceritanya kalau misalkan Xabi Alonso yang dari musim kemarin adalah intinya adalah mencari celah antar lini. Jadi kayak yang tadi kita bahas ya. Jadi kemudian gerakin bola ketika ada ruang di antar lini di lawannya, bola diarahkan ke situ terus kemudian baru gerak lagi gitu. Nah gimana caranya nembus Bayern yang formasinya itu kadang-kadang di tengah sama di depan tuh overload gitu. Dan yang menarik kalau melihat dari beberapa pertandingan dari Bayern Munchen ya, Harry Kane tuh nggak jadi target, kadang dia melebar ke kiri ke kanan lebih fluid, dimana itu ngebuat dia sebenarnya bisa dibilang free roam nggak sih? Dan juga Jamal Musiala ketika Harry Kane melebar ke sayap, itu Musiala tuh masuk ke depan, dimana juga jadi goal getter juga. Betul. Jadi menurut gue emang komplement ya sebenarnya Harry Kane sama Musiala. Musiala datang dribbling atau masuk dari second line, sementara Harry Kane itu udah dia perlihatkan dari zaman di Tottenham Hotspur. Even lu bisa ngeliat pernah ada golnya Harry Kane di Spurs itu yang dia nendang dari sisi sayap kiri jauh gitu. Itu dia posisinya bisa emang ngelebar gitu, dan lu mesti inget juga ketika zamannya Jose Mourinho dia digunakan sebagai pemberi asis untuk Son yang masuk dari second line nerima bola transisi gitu. Jadi menurut gue ini bukan hal yang baru buat Harry Kane, yang mana akhirnya Kompany ngeliat, oh iya Kane kan bisa gue gunain buat kayak gini, dan gue punya satu amunisi lagi namanya Musiala yang bisa komplement gitu. Dan jangan lupa dia punya Olise. Nah, Olise ada, tapi jangan lupa ada senjata rahasia mereka, Thomas Müller yang juga bisa tiba masuk sama tuh pelakunya tiba-tiba Rom Deuter tiba masuk ke dalam gitu. Dex, kalau melihat pasti orang banyak yang membandingkan, nah kita juga pernah bahas ya, bandingkan Kompany di Burnley sama di Bayern Munchen, emang itu gak apple to apple karena pemainnya juga beda. Tapi kan ternyata visinya si Kompany itu udah terlihat ketika dia main di Championship, nyetak golnya banyak banget Burnley, sebanyak itu. Dan ternyata ketika lu bermain seagresif itu di Championship, main di Premier League gak bisa, karena lu mesti ini permasalahan tim-tim yang promosi ke Premier League dari Championship adalah mereka bermain dengan cara yang sama, tidak adaptasi, dan akhirnya ada degradasi lagi. Dan ternyata dia pindah ke Bayern Munchen menggunakan cara yang sama tapi agak ditweak dikit, dan pemain yang menurut gua kualitasnya bagus, jauh lebih bagus, ini menjadi luar biasa. Dan kita bisa bilang apakah ini terlalu dini, mungkin kita bisa bilang apakah kembali jadi Bayern Liga. 3 laga terakhir menang 1-6 lawan Kiel, 9-2 lawan Dinamo Zagreb, dan terakhir menang 0-5 lawan Werder Bremen. Gue kalau lihat Kompany di Bayern Munchen musim ini tuh gue teringatnya ke Burnley di 2 musim lalu di Championship. Betul. Soalnya emang di situ kan Burnley kan punya materi pemain yang bagus ya di Championship. Sementara begitu udah ke Premier League, ini tuh sebenarnya masalah umum untuk tim Championship yang mainnya dominan. Begitu promosi mereka mencoba dominan juga sulit.
Nah itu nggak terjadi di Kompany, makanya Kompany itu ketika Burnley degradasi emang pengen dipertahankan karena mainnya masih cocok buat di Championship gitu. Tapi begitu ke Bayern Munchen banyak yang meragukan juga, apalagi dia pilihan ke-9 kalau kata Reza untuk Bayern, banyak yang meragukan. Gue juga meragukannya, tapi begitu lihat, sebenarnya gue cukup melihat dari pramusim aja sih. Dia juga udah ngebantai juga dari pramusim lawan Spurs juga kalau nggak salah ya, lawan Spurs 2 kali bahkan. Dan itu permainannya udah kelihatan bahwa dia tuh tipe pelatih yang emang cocok untuk main tim yang dominan dengan tipikal pemain dominan gitu. Nah di Bayern Munchen gue ngerasa ya ini udah kecocokan aja sih. Berarti ini kan lagi keluar lagi teori what if kalau misalnya kita bilang pelatih bagus juga mesti disupport dengan pemain bagus. Benar. Ini pertanyaan adalah what if kalau Pep Guardiola melatih tim Championship? Apakah akan sama seperti ini? Kalau di level Championship menurut gue bisa. Cuman ketika dengan level kualitas pemain Championship main di Premier League itu ya nggak tahu. Nah itu yang bisa permasalahan itu kan. Gitu. Ini Pep Guardiola sudah ngelatih Everton ya. Mungkin susah Everton. Ancelotti aja nggak ngelatih Everton kayak gitu ya kan. Dan juga kalau misalkan kalian penasaran, ini hari Sabtu ya jam 23.30 setengah 12 malam Bayern akan lawan Leverkusen, dan Leverkusen masih dalam posisi aman di Bundesliga tapi udah kebobolan 9 dari 4 laga. Bahkan ada momen mereka kebobolan duluan tapi akhirnya bisa comeback. Dan ini kan musim kedua Xabi Alonso. Misalnya orang bilang musim kedua adalah pembuktian. Kalau kita melihat musim lalu Leverkusen emang dibilang either OP atau mungkin hokinya berlebihan aja ya, karena mencetak golnya menit 94, 95 terus tiba-tiba comeback. Apakah ini musim kedua menjadi orang sudah sadar Xabi Alonso ternyata tidak spesial amat gitu di musim keduanya? Gue tetap merasa Xabi Alonso spesial karena dari taktik yang dia terapkan menurut gue nyaris unbeaten di Jerman dan Eropa sekaligus ya, sampai akhirnya kalah di final. Itu menurut gue itu luar biasa, dan lu nggak mungkin bisa kayak begitu tanpa taktik yang oke gitu. Emang banyak comeback di menit-menit akhir, tapi menurut gue itu bukan cuman keberuntungan doang ya, mungkin ada faktor luck ya, tapi menurut gue itu karena satu sama lain pemainnya percaya bahwa dengan gaya main ini kita tetap bisa kok creating chances sampai akhirnya bikin gol gitu. Jadi itu yang menurut gue kalau dari segi taktik itu dibilang pembuktian, udah dibuktiin kok musim kemarin pencapaiannya bagus, double winner lagi domestik gitu. Yang pembuktian sekarang adalah bisa nggak lo mempertahankan ini untuk jangka waktu yang panjang. Tinggal itu bedanya, itu menurut gue ya cara pandangnya. Tapi lebih superior Bayern Munchen sih sejauh ini. Parah. Kalau lihat di 5 pertandingan ini ya. Betul, dan memang pembuktiannya adalah di akhir pekan nanti ketika mereka bertemu dengan Leverkusen. Ini kan mau dibuktikan kalau musim lalu emang Munchen kan ajaib ya. Jadi kayak gue kasihannya kayak ketika kalah itu dikaji kena kutukan Harry Kane. Enggak, kalau misalkan musim ini Harry Kane gelar juara liga lu hancur lu. Berarti kan persoalannya Bayern ini sebelum ini adalah mismatch di manajemen gitu. Karena gue musim lalu ketika Bayern Munchen lagi jelek-jelek pun Harry Kane nyetak golnya juga banyak. Gila. Dia udah menunaikan tugasnya dengan baik menurut gue. Apalagi yang diminta. Betul. Emang kemarin kan musim lalu emang ya Leverkusen lagi bagus-bagus ya, Bayernnya lagi mantap ya kan dengan Thomas Tuchel ya, dan akhirnya dengan pelatih baru Vincent Kompany. Tapi jangan lupa nonton saya juga hari Sabtu dini hari itu Wolfsburg lawan Borussia Dortmund. Saya ngomongin Dortmund. Saya dengan Mas Didan siaran nanti. Karena kasihan banget ya. Maksudnya kalau Bundesliga orang mikirnya Leverkusen, Bayern Munchen udah gak ada Dortmund. Tapi menarik ya, itu apa namanya yang jadi pelatih sekarang Kompany, Nuri Sahin, Xabi Alonso, itu pemain-pemain yang FM dulu di Nuri Sahin itu wonderkid, terus kemudian Vincent Kompany juga wonderkid gitu loh. Xabi Alonso emang jago gitu. Nah ini jadi makanya guna kalian bermain Football Manager adalah melihat pemain-pemain berkembang dari 0 sampai sekarang. Dan gunanya kalian dukung Madrid karena 2 mantan pemain Madrid. Nuri Sahin emang dipakai di Madrid. Hai Wonder Kid di FM yang sukses kecuali Freddy Adu. Freddy Adu. Dan yang menarik juga ini mungkin fakta kita nggak ngebahas Liga Inggris karena pasti kan bisa mencari di tempat lain. Betul. Kita akan membahas satu liga yang gak disiarin. Saya juga bingung ya, maksudnya saya juga teman-teman gue nanya kayak nggak disiarin di ini kayak belum kali ya. Gue nggak tahu. Kemarin sempat ngobrol sama Mas Yano Nugroho pun dia sebagai fans Roma juga bingung nontonnya. Akhirnya banyak yang tidak disarankan, tapi
link haram. Iya, kan? kemarin Manar juga ngomong Iya kan? nonton Juventus pakai link Link haram. Maksudnya ini tidak disarankan, tapi gimana bagi fans itu kan ya mencari cara ya. Nonton Iya nonton. Dan kalau kalian tidak keep up dengan kalau kalian bukan fans Serie A tapi kalian ingin tahu update di Serie A, adalah ini yang menariknya adalah 5 pekan Napoli Antonio Conte ada di urutan 2. Gila, Scott McTominay jadi destroy. Jelasin Ros, jelasin. Peringkat 1 siapa? Torino. Iya menurut kan gue udah bahas sebelum ini ya, sebelum Serie A musim ini dimulai, permutasi perpindahan pelatihnya bahkan juga menarik ya. Even lo bisa ngeliat Alessandro Nesta berada di dalam perpindahan domino pelatih itu gitu loh. Dan bahkan lo sekarang bisa ngeliat Cesc Fabregas di Como itu, walaupun Como tuh peringkat 14 apa 15 ya, masih agak di bawah. Bagus. Cuman kemarin ngalahin Atalanta 3-2 gitu, dan yang dibahas itu bukan cara menangnya tapi gimana Montella nge-break man to man markingnya Atalantanya si siapa Gasperini gitu, yang gue lihat itu gitu. Jadi sebenarnya ini adalah momen-momen di mana Serie A mungkin tidak seglamor Premier League, cuman lu bisa ngeliat gimana pelatih-pelatih mudanya menerapkan taktik-taktik mereka gitu. Itu kan lu udah kelihatan Thiago Motta gitu ya yang musim kemarin, Simone Inzaghi sekarang udah dipuji banget di Eropa gitu. Jadi Milan sekarang Milan Fonseca, tapi walaupun Fonseca pernah gagal ya, dalam tanda kutip ya, pernah gagal lah di AS Roma ya, nggak sebagus itu. Cuman yang gue sorot tuh banyak pelatih yang early, masih early dalam karir mereka. Thiago Motta udah akhirnya pindah ke klub yang lebih gede, Juventus, kayak Fabregas gitu ya. Terus kemudian Vincenzo Italiano udah ngebawa Fiorentina 2 kali kan ya, ke ke final, terus pindah ke Bologna gantiin si Motta gitu kan. Jadi ada banyak yang bisa dilihat di Italia yang sangat sayang banget gak bisa ditayangkan. Ya itu tadi, gimana pelatih-pelatih yang masih dalam early karir mereka kemudian menerapkan filosofi mereka gitu. Dan akhirnya memberikan yang terbaik bagi klubnya. Dan sejauh ini fans-fans Juventus juga pada happy karena Thiago Motta sejauh ini masih oke lah ya. Masih dari Juventus secara permainan. Bandinginnya sama Allegri sih. Tapi dia posisi 3 kok nggak salah 4 Juventus. 4 ya? Iya, di bawahnya Udinese itu peringkat 3 kok nggak salah kan ya. Udinese berarti gitu ya. Walaupun in the mix itu kan ada satu nama besar ya, Antonio Conte di Napoli, yang kemarin jadi highlights bukannya Antonio Conte-nya tapi malah Scott McTominay dribbling dari tengah kemudian sampai depan gitu. Ini memenuhi highlight ya, padahal dia pemain Napoli gitu. Oke, ini update dari Liga Italia. Urutan pertama Torino, kedua Napoli, Udinese ketiga, Juventus keempat, Empoli kelima, 6 itu Inter. Kalau kalian berpikir Torino baru tim kecil, enggak, mereka menahan imbang 2 sama AC Milan, menang lawan Atalanta. Sisanya memang tim semenjana. Jadi memang masih panjang perjalanannya. Kalaupun Torino bisa di papan atas, gua secara pribadi kalau ngelihat dari beberapa musim itu banyak tim-tim papan atas yang panasnya tuh belakangan, tiba-tiba kayak anjing, tiba-tiba Juventus di atas gitu. Atau tiba-tiba Roma di atas. Tapi kemarin yang menarik adalah dari Serie A, selain Scott McTominay yang akhirnya sebagai destroyer di sana ya. Kemarin gue ngomong kan, dia tuh destroyer atau apa sih main di sana, yang dimainin destroyer. Dan yang menarik adalah AS Roma itu udah langsung ganti De Rossi pelatihnya, dan sampai CEO-nya atau siapa yang cewek tuh di rumah itu dijaga sama security karena Ultras Roma udah emosi. Karena menurut gua ini opini pribadi gua sempat ngobrol sama Mas Yoni kan, dia Tio Nugroho kan fans AS Roma. Gua juga bilang sama dia, lu gimana? Gua sih baru awal musim, seharusnya kalau lo mau nunggu Desember lah, atau enggak abis winter break lo baru evaluasi. Menurut lu cepetan gak sih AS Roma melakukan ini, Rex? Ya kecepatan buat De Rossi pergi sih. Lagian juga dia juga musim lalu juga kan banyak pujian juga kan. Jadi menurut gua kayak ya kecepatan aja. Dan ini pemain-pemain yang dia datangkan ya, Matt Hummels di sana juga. Iya, belum nyetel, dan sayang aja kalau nanti ada pelatih baru harus mikirin plan lagi gitu. Ya biarin dia berjalan dulu aja plannya sampai kasih lah sampai winter break gitu. Iya, tapi kan juara musim lalu tuh Internazionale terus AC Milan peringkat 6. Tapi ya masih panjang, Serie A masih panjang, semua bisa terjadi. Kan awal musim kan itu pada seri semua kan. Itu pekan pertama ya. Tapi ya dengan ada Napoli di sana, gua nggak tahu ya dengan ada Antonio Conte tuh ketika diberikan kebebasan, lu ingat ketika Antonio Conte megang Chelsea, ketika abis kalah lama Arsenal, dia tweak formasi menjadi 3 back, tiba-tiba unbeaten kayak anjing, langsung juara. Itu kan sesuatu yang kayak emang ini pelatih berpengalaman, malah jago. Cuma di Spurs saja berantakan emang. Jadi menurut, dan formasi 3 back di Napoli itu bukan sesuatu yang baru buat tim ini gitu, karena udah pernah diterapkan juga bahkan sama Spalletti gitu. Jadi gue pikir Antonio Conte datang ke tim yang udah terbiasa dengan formasi yang pernah dia gunakan sebelumnya gitu. Cuman yang menarik adalah dia itu kan memang sedikit agresif ya cara bermain timnya, butuh pemain-pemain yang punya power. Makanya kemudian Scott McTominay walaupun baru 2 kali bermain ya, ini
lo harus lihat juga. Jadi satu game kemarin itu bukan McTominay tiap pekan mainnya kayak begitu. Enggak, dia baru main 2 game. Cuman gue melihat bahwa dengan atribut yang dimiliki McTominay, bahwa dia punya fisik bagus, stamina oke, dan dia mau kerja keras gitu ya, itu bisa masuk ke dalam skemanya Conte gitu. Makanya kemudian kok banyak yang bilang kok DM-nya nggak kayak gini. Memang DM-nya dimana jadi DM padahal dia jadi CM yang tiba-tiba crashing into the box dari second line, atau ya udah biarin aja masuk ke second line buat nyambut umpan silang. Itu cara mainnya dia simpel banget. Dan gitu. itu yang didudukan oleh Ten Hag ya, karena ketika United musim lalu ketinggalan Brentford, itu penyelamatan McTominay yang ada di situ semua. Gitu. Ya dulu kan ada Vela ini, ada McTominay, sekarang siapa? McTominay itu cadangannya Zambo Anguissa sebenarnya. Iya benar gitu. Dan Zambo Anguissa juga begitu. Ya, di starternya Napoli itu Anguissa sama siapa sih, gue lupa deh. Lobotka. Jadi mana 3-4-2-1 dan sayap-sayapnya itu Mazzocchi sama Spinazzola. Ya, Spinazzola. Terus Tapi Kvaratskhelia sama Politano tuh bukan sayap di depan, jadi lebih ke AM. Tapi memang ketika pemain dari satu klub pindah pasti dibandingkan dengan klub nggak works. Jadon Sancho paling main dengan Lukaku juga. Lukaku juga. Tapi ya Serie A, buat kalian fans Serie A sabar aja. Kita juga sebenarnya gue juga suka nonton Serie A ya, karena sebagai dulu pernah siaran Serie A ya, ngelihat yang nyerang 3 orang bertahan 2 gol enggak gol, itu juga dirindukan ya. Tapi menarik kalau lihat Napoli adalah sekarang lu punya pemain-pemain yang bisa nahan bola gitu ya. Terus kemudian ketika lawan kepancing buat ngurung lu, tiba-tiba space kosong, bola diarahin tipis aja ke arah space kosong itu. Karena itu pentingnya Kvaratskhelia menurut gua. Dia bisa nahan bola, mancing lawan, ada space kosong kecil aja bisa diumpan gitu sama dia. Satu yang gua perhatiin Napoli bagus di musim ini adalah Kvaratskhelia sama Politano tuh sering banget nembak dari luar kotak penalti. Iya. Jadi maksudnya mereka tuh udah tahu kalau Lukaku dijaga gitu, ya udah. Lu kan jaga nih, ada ruang kosong buat tembak aja. Jadi memang menarik sekali, dan menurut gua Antonio Conte terbantu tidak usah harus menggunakan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya pas-pasannya kalau di Premier League ya. Di sini dasar kayak bebas. Pertanyaan gua gimana cara Scott McTominay itu mengerti. Kalau Smalling tuh belajar bahasa Itali. Loftus-Cheek juga, Fikayo Tomori juga belajar. Apakah McTominay dengan aksen, dia nggak sendirian, ada C. Adams di Torino. Dia harusnya belajar sama orang Scotland ya. Tapi bahkan sama Billy Gilmore ada. Billy Gilmore. Cadangan. Tapi itu tipenya Conte juga. Benar. Tapi McTominay biarpun mainnya di Scotland, dia tuh gede di Inggris. Dia kan tadinya timnas Inggris terus pindah ke Scotland kan. Jadi bukan kulturnya dia Scotland total. Semoga bisa lancar Serie A. Semoga kita doakan kawan-kawan kita fans Serie A bisa menyaksikan secara halal ya. Dan sekarang gue tidak membenarkan ini, tapi ya gimana, berbagai macam cara bisa yang penting untuk menyaksikan tim-tim, karena Serie A sudah mendarah daging di Indonesia sejak tahun 90, bahkan terbesar tahun 90-2000-an di RCTI waktu itu ya kan, bahkan ngalahin Premier League sampai akhirnya pelan-pelan culture di Indonesia berubah. Premier League menjadi nomor 1, ada La Liga, ada Bundesliga, dan sekarang Serie A mulai terkikis. Tapi kita berharap ada TV yang menayangkan TVRI, nggak apa-apa deh TVRI. Tahun lalu juga TVRI pernah kan ya? TVRI dah ya. Itu dari update dari Eropa, ada update dari dalam negeri apa Dex? Dari Tempo, ini adalah peneliti Institute for Security and Strategic Studies ISESS, Bambang Rukminto, menilai pengangkatan Inspektur Jenderal Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM itu tidak etis. Ini baru diangkat ya. Pasalnya dia menilai Niko patut bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan yang terjadi saat dia menjabat sebagai Polda Jawa Timur waktu itu. Dia bilang nih kutipannya, ini persoalan goodwill, niat baik dari Kapolri. Gimana Kapolri melakukan manajemen organisasinya? Kalau seperti ini, mutasi yang kita lihat ini, masalahnya menjauh dari reformasi kepolisian. Mereka yang melakukan pelanggaran malah dipromosikan, itu kata Bambang. Itu berita pertama dari Tempo. Berita kedua dari Pos Kota, kalau kalian ingat Pos Kota, ini ada online-nya. Soal kemenangan Persib atas Persija itu juga sempat rusuh, itu juga mengingatkan kepada tragedi Kanjuruhan. Supporter masuk ke lapangan ketika wasit meniup peluit panjang. Supporter masuk ke lapangan sih disebabkan mereka minta kejelasan atas dugaan pelecehan pada supporter perempuan oleh steward saat laga Persib lawan Port FC. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebabnya juga adalah karena nggak adanya kejelasan terkait dugaan kekerasan atau intimidasi yang dilakukan oleh pemain kepada supporter di ruang ganti. Itu kan maksudnya, jadi sebenarnya harusnya bisa diredam sama manajemen Persib, tapi malah kemudian kok malah disulut gitu. Karena kan maksud gue ketika lu ngebawa supporter ke dalam ruang ganti, terus di dalam ruang ganti itu ada dugaan pemukulan, itu kan kok lo gitu sih gitu. Iya, itu tindakan kriminal kan. Makanya kemudian yang diminta adalah statement permintaan maaf, tapi yang terjadi
supporter menilai bahwa permintaan maafnya setengah-setengah gitu. Ya, ada update kalau mau jelas. Malah bela diri. Jelas baca di postingan Pandit Football ya. Betul. Kang Zen ya. Iya. Udah ngepost ya. Detailnya di sana ada semua. Apalagi Dex? Terus juga akan ada episode baru juga dari podcast sejarah soal September Hitam. Ini kan September Hitam yang memuncaknya di 1 Oktober nanti di peringatan 2 tahun tragedi Kanjuruhan. Jadi kita nantikan aja di podcast sejarah. Ya, itu dia episode terbaru, episode 13 dari Box to Box Football Show season 2023 2004 2005. Terima kasih Dex. Thank you. Rossi, nih fans Madrid, masyarakat kita. Ya, ada berapa penonton nih yang gugur nih di awal nih? Ada palingan ada 5, 6, 10. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Kita doakan Jerry akan sembuh cepat dan kembali menjadi host lagi, karena saya ya apa sih dia sama aja. Sampai jumpa di Box to Box Football Show selanjutnya. Dadah.